ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang berbahagia. Setiap khatib pasti menyerukan dan mengajak wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena merupakan salah satu rukun dalam khutbah. Sehingga apabila seorang khatib tidak wasiat bittaqwa, mengakibatkan rusak dan tidak sahnya khutbah. Apabila khutbah seseorang tidak sah, maka jumatannya juga tidak sah. Oleh karena itu, marilah kita terus berupaya dan berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Takwa yang sebenar-benarnya dalam arti ima ada orang atau tidak ada orang, ima dalam keadaan cukup, senang, atau dalam keadaan pahit, miskin, tetap kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan itu tidak melihat seseorang jadi aparat pejabat atau masyarakatnya. Bahkan jadikanlah apabila Allah Subhanahu wa taala memposisikan kita jadi aparat, jadilah aparat dan pejabat yang takwa.
Apabila Allah Subhanahu wa taala memposisikan kita jadi masyarakat biasa, jadilah masyarakat biasa yang takwa. Apabila Allah Subhanahu wa taala memposisikan kita sebagai pedagang, jadilah pedagang yang takwa. Apabila Allah Subhanahu wa taala memposisikan kita sebagai polisi, jadilah polisi yang bertakwa. Apabila Allah Subhanahu wa taala memposisikan kita jadi TNI, jadilah TNI atau tentara yang bertakwa kepada Allah. Apabila Allah memposisikan kita jadi santri dan kiai, jadilah santri dan kiai yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Takwa yang bagaimana? Yang sebenarnya itu dicontohkan oleh salah satu hamba Allah, yaitu si pengembala kambing di zaman Nabi Sayyidina Umar alaihi salam. Sayyidina Umar radhiyallahu an, putranya, suatu ketika beliau yang namanya Abdullah bin Umar lagi jalan, seketika melihat pengembala kambing. Lantas Abdullah bin Umar mendatanginya dan beliau bertanya ke si pengembala kambing tadi, "Wahai pengembala kambing, saya bermaksud untuk membeli seekor kambingmu." Jawab si pengembala kambing, "Oh maaf paduka, tidak bisa." Abdullah bin Umar menanya lagi, "Kenapa tidak bisa? Kan di sini tidak ada satu orang pun yang menyaksikan kita." "Benar paduka, tidak ada satu pun yang menyaksikan kita. Tetapi bukankah Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kita selalu?" Mendengar perkataan si pengembala kambing tadi, Abdullah bin Umar seketika dia menangis terseduh-seduh, merasa sedih karena perkataan dan pernyataan pertanyaan Abdullah bin Umar yang keliru dan tidak dipertimbangkan. Seorang pengembala kambing ternyata mempunyai keimanan dan ketakwaan yang begitu tinggi. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, artinya dalam kalimat haqqa tuqatih, takwa kepada Allah yang sebenar-benarnya itu, baik dalam keadaan sepi atau dalam keadaan ramai orang, tetaplah bertakwa kepada Allah. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillah haitsu ma kunta." Bertakwalah kalian terhadap Allah haitsu ma kunta, dimanapun dan kapanpun kalian berada. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Kifayatul Azkiya menerangkan bahwa ketakwaan seseorang hambanya kepada Allah itu adalah sumber kesuksesan. Takwal ilahi madaru kulli sa'adatin. Takwa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala madaru kulli sa'adatin, sumbernya setiap kebahagiaan, sumbernya setiap kesuksesan. Jadi seseorang pengen sukses hidupnya, syaratnya harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menantangnya, apabila seorang bahkan satu kampung beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan menurunkan dan membukakan pintu-pintu keberkahan. Syaratnya bertakwa kepada Allah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, lantas apa jaminannya bagi orang yang takwa yang sebenar-benarnya? Allah menjanjikan bagi orang yang mempunyai sifat ketakwaan, dimiliki dirinya dengan ketakwaan, Allah menjanjikan dengan 3 faktor atau 3 perkara sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Apabila kalian bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya kepada Allah, yaj'al lakum furqana. Yang pertama pasti kata Allah, kami akan menjadikan petunjuk kepada dirinya berupa furqan. Apa itu furqan? Bisa memisahkan, membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana hak dan mana batal. Apabila furqan diberikan kepada Allah melalui lisannya, lisan tidak berani mengucapkan apabila itu salah. Kefurqanan apabila diberikan kepada Allah kepada tangan kita, bukan hanya tangan asli, termasuk tangan penguasa. Apabila tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, dia tidak berani melanggar. Itulah furqan. Contoh lagi, apabila Allah memberikan seseorang karena ketakwaan yang benar furqanan melalui kakinya, dia tidak berani melangkahkan kakinya apabila dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaj'al lakum furqana. Satu. Yang kedua, janji Allah Subhanahu wa taala, wa yukaffir ankum sayiatikum. Yang ketiga, satu paketkan, wa yaghfir lakum. Allah akan menghapus dosa-dosa kecil dan Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa besar asal benar dia takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya perbuatan, perkataan sebelum dia benar-benar takwa kepada Allah, sebelum dia bertaubat kepada Allah, melanggar aturan Allah dan Rasulnya, kemudian dia berkeinginan dan berkomitmen untuk menjaga dan memberlakukan aturan-aturan Allah dan Rasulnya, artinya taat kepada Allah dan Rasulnya, melaksanakan seluruh perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Yang tadi dia perbuat karena sudah bertaubat kepada Allah dan berkomitmen akan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah, seluruh dosa-dosa kecilnya dihapus oleh Allah dan dosa besarnya pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah jaminannya bagi orang yang takwa yang sebenar-benarnya. Wallahu dzul fadlil azim. Ingat bahwa yang mempunyai keutamaan, yang mempunyai keagungan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang pengen mendapatkan keutamaan, seseorang pengen mendapatkan kehormatan, seseorang pengen mendapat keagungan dari Allah Subhanahu wa taala, syaratnya takwa kepada Allah. Sekian dan demikian khutbah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bima fi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadik wa ashrafi ibadik sayyidil arabi wal ajam وإمام طيبة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم إنا نسألك السلامة واستقامة وحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء العاقبة وسوء الخاتمة اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ويهديكم ولذكر الله أكبر أستغفر الله لي ولكم أقيموا الصلاة الله أكبر.